السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Mari kita awali dengan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahi rabbil alamin kita semuanya dapat melaksanakan perintah Allah untuk kita tunaikan ibadah kepadanya, yaitu dengan kita laksanakan ibadah yang paling pokok dalam hidup ini, yaitu ibadah salat. Dan kita sambung juga dengan taklim kita bersama-sama melalui kitab Syajaratul Ma'arif. Artinya Syajaratul Ma'arif itu tangga menuju Allah. Tangga menuju Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk bimbingan, pendidikan, pengarahan dan nasihat-nasihat beliaulah sehingga kemudian kita mampu untuk memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, karena kita mencontoh dan meneladani seluruh sikap, perilaku, perbuatan maupun perkataan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah, upaya konkret yang bisa kita lakukan dalam rangka menuju kepada Allah, maka mari kita mencela jiwa kita jika kita sedang lalai. Jadi mencela jiwa karena lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Para jamaah rahmatullah, para ahli tafsir, baik itu Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabrani, Al-Qurtubi, dan penafsir-penafsir yang lain memberikan penjelasan tentang ayat tersebut. Bahwa yang dimaksud nafsul lawwamah itu adalah jiwa yang suka mencela dan juga menyesali dirinya sendiri karena sedang lalai
atau karena sedang lalai, atau karena sedang melakukan perbuatan salah dan dosa. Jadi para jemaah, karena itu sampai kemudian Allah bersumpah dengan jiwa ini, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu semuanya jemaah tahu kok ini benar, ini salah, itu semua manusia tahu. Jadi dasar sikap manusia itu semuanya sekali lagi mengenal ini benar, ini salah. Kemudian sampai Allah bersumpah dengan jiwa itu menjadi sebuah bukti bahwa pada saatnya nanti betul-betul para jamaah ada yang namanya hari pembalasan. Nah, pada saat hari pembalasan itulah jiwa yang sedang lalai tadi itu sangat menyesal ketika nanti di akhirat para jamaah amal kita itu ditampakkan oleh Allah. Baik yang baik maupun yang jelek. Nah, ketika kita melihat, Masya Allah, ternyata saya masih melakukan perbuatan seperti ini yang sudah ratusan tahun lamanya, betul-betul masih terdokumentasi dengan sangat rapi, akan ditampakkan semua oleh Allah. Makanya saat itu para jemaah, kita sungguh sangat menyesal akan kelalaian kita, ya, akan kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan saat kita hidup di dunia ini. Itu penyesalannya kalau di akhirat luar biasa. Orang kesalahan kita ini dilihat oleh teman kita saja kita malu. Kekurangan kita dilihat oleh keluarga kita saja kita malu. Apalagi nanti di akhirat ditampakkan dan dilihat orang yang ada di mahsyar itu semuanya bisa lihat. Makanya ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti menurut Al-Baqarah ayat 143 itu beliau didatangkan untuk menjadi saksi atas perbuatan seluruh umat manusia termasuk kita umatnya. Kalau beliau itu melihat catatan dan tayangan amal ibadah kita itu jelek, beliau amat sangat berat. Berat dalam pengertian apa? Kasihan terhadap kita. Jadi nanti beliau itu menjadi saksi seluruh amal perbuatan manusia, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu yang menjadi saksi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita jemaah. Makanya kemudian para jemaah di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadullah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2577 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatanmu yang aku jaga untukmu. Kemudian aku balas sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Maka barang siapa yang mendapatkannya baik, hendaknya dia memuji Allah. Falyahmadullah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, artinya amal perbuatan kita yang dijaga oleh Allah,
disimpan oleh Allah, kemudian nanti ditunjukkan kepada itu ternyata kok tidak baik jamaah, maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Jadi kata Allah dalam hadits qudsi ini, nanti amal ibadah kita ditunjukkan, ditampakkan. Kalau baik waktu kita lihat, maka memujilah kepada Allah. Tetapi ketika yang kita saksikan itu adalah tidak baik amal ibadah kita, maka janganlah mencela kecuali terhadap diri kita sendiri. Sudah nggak bisa kita menyalahkan siapapun, mencela siapapun. Ya kita hanya mencela diri kita sendiri. Kenapa dulu kok saya tidak taat? Kok masih retok beling saja. Suluh sholat, nek kober. Puasa kadang-kadang diambil depan dengan belakang. Tengahnya bolong. Demikian dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Memang saat kita hidup di dunia ini tidak ada penyesalan. Dan ketika kita tidak melakukan ketaatan serta kita terjerumus di dalam melaksanakan kemungkaran, kok kula kalian jenengan niku mboten nyesel, niku kebangetan jamaah. Mereka sendiri kebangetan. Kenapa kebangetan? Jadi kalau tidak menyesal sama sekali itu kebangetan jamaah. Jika kita tidak melakukan ketaatan atau kita terjerumus di dalam melakukan kemaksiatan, halal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, kok tidak menyesal sama sekali? Niku bahasa Jawa pun kebangetan. Kalau bahasa Indonesianya namanya sungguh terlalu. Jadi jemaah Allah, apa hikmahnya kita mencela nafsu kita sendiri? Nafsu lawamah. Nafsu yang mencela diri sendiri karena melakukan sebuah kesalahan. Hikmahnya dengan kita mencela nafsu kita sendiri ketika terjerumus di dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, atau mencela nafsu sendiri karena kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan, dengan kita mencela nafsu kita sendiri, akan menjadikan diri kita ini terlepas dari jerat-jerat setan. Makanya kalau tidak menyesal sama sekali itu kebangetan. Ada. Oleh sebab itu para jamaah, menjadi sebuah realisasi akan penyesalan terhadap jiwa kita sendiri ketika kita sedang tidak taat kepada Allah, atau ketika kita sedang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Salah satu solusi yang harus kita lakukan, mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang tadi sudah saya baca di dalam An-Nur ayat yang ke-31. Allah dawuh wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita terhadap semua hambanya yang beriman ini untuk apa? La'allakum tuflihun, agar kita beruntung, tidak menyesal kalau kita kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahullah, bagaimana kalau kita ini tidak mau bertobat kepada Allah? Allah juga mengingatkan kita di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun.
Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita segera bertobat itu kita menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Tapi kalau kita tidak mau bertobat kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang zalimun, orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Dados para jamaah ingkang sangat kula hormati, tobat itu objeknya dua, yang sudah saya sampaikan tadi. Tobat karena kita tidak melakukan ketaatan, tobat karena kita melanggar larangan. Jadi jangan dikira tidak sholat itu kemudian tidak berdosa gitu. Hanya karena judi, mabuk, berzina, mencuri itu yang disebutkan. Kita tidak melakukan ketaatan itu yang sebuah kedzaliman kepada Allah. Makanya taubat adalah sebuah penyesalan terhadap apa yang terlewatkan dari ketaatan-ketaatan dan tekad kuat untuk meninggalkan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, dan kita bertekad untuk kemudian tobat itu melakukan ketaatan dengan istiqomah, meninggalkan larangan juga dengan istiqomah. Jamarhukullah. Tobat dari hal yang diharamkan itu hukumnya wajib. Harus kita lakukan saat ini juga. Kemudian tobat dari hal-hal yang sifatnya subhat, itu juga harus segera kita lakukan. Sehingga kita yang meninggalkan hal-hal yang subhat niku. Subhat itu kondisi di tengah-tengah antara halal dan haram. Tapi lebih dekat kepada haramnya niku subhat. Jadi tobat juga dari hal-hal yang subhat. Sehingga kemudian kita semuanya menjadi orang yang warok. Orang yang sangat hati-hati dalam hidup ini. Jangankan haram, yang subhat saja harus kita tinggalkan. Ketika seperti itu, maka kita betul-betul menjadi orang yang warok. Orang yang betul-betul hati-hati dalam menjaga makanan maupun minuman yang tidak halal. Termasuk para jemaah, agar tidak mengganggu tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, jemaah, jangan berlebih-lebihan melakukan hal-hal yang mubah yang kemudian tidak memberikan manfaat apa-apa. Sehingga menghalangi kita untuk bertobat kepada Allah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan saya dengan jenengan di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga maksud saya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan maupun ucapan yang tidak berguna. Ngobrol ngalor ngidul kalau gunane blas. Yang kemudian itu dibahasakan di dalam bahasa Indonesia, tong kosong berbunyi gelondang-gelondang. Kecuali kalau kita ngomong ini ada manfaatnya tentang ilmu, tentang sesuatu yang segera kita putuskan, itu beda. Ya. Bukan hanya omong kosong,
tetapi juga perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak berguna menurut ayat ini, kita diingatkan oleh Allah, tinggalkan. Ya, tidak ada yang melarang kok. Kita suka bal-balan itu tidak ada yang melarang. Tapi nek suwemi betetet ngarepe TV ndelok bal-balan itu kan eman. Terus manfaatnya apa? Mau seneng tok kan? Tidak ada nilai manfaat yang menjadikan nilai ibadah kita kepada Allah. Nggih, ngapunten. Jenengan yang suka bal-balan jangan tersinggung. Ya, tapi eman. Semalam suntuk tengok-tengok di depan TV hanya lihat bal bunder niku tok. Kenapa kok enggak masing-masing pemain itu bawa bal sendiri-sendiri? Biar enggak satu kayak rebutan orang pindah niku. 22 nggih, satu bola. Ya lah namanya kan tidak lomba nggih. Niku guyon mawon nggih, niku guyon mawon. Gitu. Jadi para jamaah ketika saya dengan panjenengan itu sudah betul-betul mau bertobat, ya, maka Allah menjadikan sebagaimana yang didhawuhkan di dalam surat Al-A'raf ayat 153. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang jelek, amilus sayyi'at. Jadi ada amilus sholihat, perbuatan yang baik, ada amilus sayyi'at, perbuatan yang jelek. Ya. Dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang jelek tsumma tabu mimba dia, kemudian mereka bertobat setelah itu, setelah melakukan perbuatan yang jelek itu, dan wa amanu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita lakukan jamaah, inna rabbaka laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha pengampun serta zat yang maha penyayang. Artinya jamaah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketaatan yang kita tinggalkan, 20 tahun awak dhewe salat, pokoke tobat dengan tobatan nasuha, yakinlah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang para jamaah di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu semua kita yang harus punya kekhawatiran. Kekhawatiran dalam hal apa? Dalam hal kita beribadah kepada Allah itu saja loh. Masih harus punya ketakutan, punya kekhawatiran jika ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah. Apalagi yang tidak ibadah belas. Orang kita yang sudah istiqomah beribadah saja masih harus punya kekhawatiran, masih harus punya ketakutan jika ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Harus sampai sejauh itu jamaah. Dalam rangka agar kita ini betul-betul berhati-hati dalam hidup ini. Jamaah rahmatullah. Karena itulah kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala taubat dari hal-hal yang subhat itu sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat 17 ayat 18. Wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi Allah perintahkan agar kita mendengarkan penjelasan atau perkataan atau tausiah
yang baik-baik, kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti perkataan yang baik itu, tausiah yang baik itu, penjelasan yang baik itu. Sehingga itu menjadi sebuah upaya yang kita lakukan di dalam rangka meninggalkan hal-hal yang syubhat tadi itu. Bapak Ibu rahimahullah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1599 dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW juga beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Jadi barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Apalagi kalau saya dengan jenengan bisa meninggalkan yang haram, itu malah luar biasa. Berarti kita betul-betul menjaga kebersihan agama kita, menjaga kehormatan diri kita. Kalau kita betul-betul bisa meninggalkan hal-hal yang haram, yang syubhat saja seperti itu. Jamaah rahmatullah, tangga menuju Allah itu juga kita harus konsentrasi hati kita hanya kepada Allah. Mengkonsentrasikan hati hanya kepada Allah. Itu yang didahulukan oleh Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Az-Zariyat ayat 50. Maka segeralah kembali mentaati Allah, kepada mentaati Allah. Fafirru ilallah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Jadi Rasulullah itu memang diutus oleh Allah para jamaah untuk memberi peringatan. Ya, peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah itu jamaah peringatan yang nyata. Kenapa kok nyata? Karena peringatan itu diperoleh oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan maupun juga melalui hadis-hadis beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para jamaah, agar kita bisa konsentrasi hati kita hanya kepada Allah, hanya mengingat Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang harus kita lakukan apa? Allah perintahkan di dalam surat Al-Muzammil, surat 73 ayat yang 8. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kata Allah, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Jadi, sebutlah nama Tuhanmu. Kita diperintahkan banyak berzikir kepada Allah. Menyebut asma Allah. Agar kita betul-betul bisa konsentrasi hati kita hanya untuk Allah. Ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutlah nama Tuhanmu. Itu artinya kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan wa tabattal ilaihi tabtila. Dan beribadahlah kepadanya, kepada Allah dengan penuh ketekunan. Maksud konsentrasi hati kepada Allah itu jemaah apa? Memutuskan hati kita dari ketergantungan terhadap selain Allah. Jadi memutuskan ketergantungan hati kita kepada selain Allah. Artinya jemaah, yang menjadi konsentrasi di dalam hidup kita ini, yang menjadi tempat kembali di dalam hidup kita ini adalah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Soal kemudian bahwa kita tetap harus melakukan hablum minan nas, itu memang diperintah. Tapi ketika kita melakukan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, jamaah jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai hati kita ini terputus tidak mengingat Allah karena ada ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah, sampai kemudian juga diistilahkan bahwa kita ini diperintahkan betul jamaah untuk mengosongkan hati kita hanya untuk Allah. Yeah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin qarribu wudu'ahu fayatamaddu wa yastanshiku wa ghasala wajhahu kama amara Allah wa ghasala yadayhi ila mirfaqai wamsahu ra'sahu wa ghasala qadamaihi ila ka'bai thumma shalla fahamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlu wa farraga qalbahu lillah illa sarafa min khati'ati kayaumi waladatsu ummu." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 823 dari sahabat Abu Umamah. Kata Rasulullah jamaah, tidaklah ada seorang muslim yang melakukan wuduknya dengan baik, berkumur dan mengeluarkan air dari hidung dan mencuci wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan dan mencuci kedua tangannya hingga kedua sikunya, mengusap kepalanya dan mencuci kedua kaki hingga mata kakinya, kemudian dia sholat dan memuji Allah serta meninggikan asmanya yang pantas untuknya dan mengosongkan hatinya hanya untuk Allah. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka kata Allah, kecuali kata Rasulullah dalam hadis ini, kecuali dia akan dijauhkan dari kesalahannya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi pada jamaah Allah, sebuah perintah dalam beribadah yang namanya wudhu. Ini perintah Rasulullah dalam hadis Muslim ini, wudhu itu harus kita lakukan dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Dan setelah kita bisa melakukan wudhu dengan sempurna itu jamaah, kemudian kita lakukan sholat juga dengan sempurna. Ya. Kalau itu kita lakukan, lalu kita ikuti dengan mengosongkan hati kita hanya untuk Allah, maka kata Rasulullah, kita akan dijauhkan dari kesalahan. Artinya dijauhkan dari kesalahan itu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cara Allah mengampuni dengan kita melakukan hal tersebut jamaah, mengampuni dosa kita itu sebagaimana dahulu kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Sehingga kalau sudah pernah saya sampaikan, dalam Islam ini jemaah tidak ada istilah anak haram, tidak ada. Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, suci, bersih, bertauhid kepada Allah. Apapun proses kelahiran anak tersebut. Ya, sehingga kita tidak boleh kemudian menghindari anak tersebut. Ini kan dulu lahirnya, misalnya
gak ono bapake. Ya ada dari siapa? Katanya ya tidak ada bapaknya. Bapake gak gelem ngakoni. Bukan tidak ada bapaknya. Bapaknya melayu. Bukan tidak ada bapaknya. Kayak Nabi Isa ya gak ada bapak. Ada. Nah, kita tidak boleh kemudian menghindari anak itu karena setiap anak yang lahir itu suci, bersih, bertauhid kepada Allah. Sebagaimana yang Allah jawabkan di Al-A'raf ayat 172, 173. Oke. Karena semua ruh calon manusia sebelum diwujudkan oleh Allah menjadi manusia dan kemudian lahir ke dunia itu semua sudah pernah ditanya oleh Allah. Alastu bi rabbikum, ruh-ruh manusia, calon manusia, semuanya tanpa terkecuali. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Saat itu para jemaah, ruh-ruh kita semuanya menjawab, qalu bala syahidana. Ya ya Allah, kamilah yang menjadi saksi bahwa Engkau Tuhan kami ya Allah. Engkau yang wajib kami sembah ya Allah. Engkau yang wajib kami ibadah ya Allah. Engkau yang wajib kami minta perlindungan dan pertolongan ya Allah. Itulah mu'ahadah abstrak, perjanjian abstrak kita saat kita dulu masih menjadi ruh, belum mewujud manusia seperti sekarang ini. Sehingga semua bayi yang lahir, kata Nabi, fitrah. Ya. Nah, dengan kita wudhu yang bagus seperti itu jemaah, maka jemaah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan sampai habis, sehingga sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita, suci, bersih, tidak punya dosa sama sekali. Rasulullah itu jamaah tidak pernah pilek, tidak pernah flu. Kenapa? Ya karena wudhunya seperti yang beliau perintahkan ini. Selalu menghirup air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan. Berkumur-kumur, menghirup air, kemudian dikeluarkan. Itu yang menyebabkan beliau sehat walafiat, tidak pernah flu blas. Rasulullah itu. Sehingga para jamaah Allah, hampir kita semuanya sudah mengetahui hikmah yang terkandung di dalam syariat ini. Belakangan ini baru, oh Masya Allah, ternyata kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Di semua perintah di dalam menjalankan syariat ini jamaah itu memang mengandung hikmah yang luar biasa. Mengandung hikmah yang luar biasa. Sehingga para jamaah dengan Islam ini dijadikan syariat oleh Allah, dijadikan agama yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang menjadi agama yang paripurna, penyempurna dari agama-agama Allah sebelum agama Islam. Dan itu terlihat dengan ibadah yang paling pokok yang harus kita lakukan dalam hidup, yang namanya sholat. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, ada doanya. Itu rangkuman dari sekian macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk umat-umat terdahulu, disempurnakan di dalam syariat agama Islam ini. Bapak Ibu para jamaah, dalam rangka menuju Allah, kita juga harus ridho dengan rububiyah, ridho dengan agama dan kerasulan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 34 dari sahabat Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh ngeten, la qata'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Akan merasakan nikmat keimanan
Siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya. Kalau itu ada pada diri kita, pasti jamaah kita akan merasakan nikmatnya iman. Ya, dengan kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul kita. Pasti kita akan merasakan nikmatnya iman. Ya. Bapak Ibu para jamaah, keridhaan itu menjadi mulia karena apa? Karena kemuliaan yang diridhoinya Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, Rasulullah. Rasulullah. Ridho dengan rububiyah Allah adalah sesuatu yang paling utama dari ridho dengan risalah dan Islam. Karena keduanya sesuatu yang baru muncul kemudian. Dan ridho itu memiliki banyak derajat sesuai dengan derajat yang diridhoi. Jadi berikutnya jamaah, kita harus ridho dengan rububiyah. Napa rububiyah ini? Kita mengenal ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan rububiyah Allah itu ridho dengan pengaturan Allah. Ridho dengan takdir Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi itu dijelaskan sama. Wa man lam yardha fi qada'i falyatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, dengan pengaturanku, kata Allah, maka kata Allah bagaimana? Falyatlub rabban siwaya. Maka carilah Tuhan selain saya, kata Allah. Mau cari Tuhan siapa jemaah? Oh memang selain Allah itu bukan Tuhan, mungkin Tuhan, tapi bukan Tuhan. Selain Allah itu semua bukan Tuhan. Bahkan di Al-Baqarah ayat 256 itu, Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Allah itu, Al-Quran menyebutnya Taghut. Tuhan-Tuhan Taghut itu Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi tidak mungkin jemaah kita mencari Tuhan selain Allah itu ya omong kosong. Makanya para jemaah dalam rangka untuk menguatkan akidah kita, memperkokoh keimanan kita, dan memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu dengan lebih mendalam, kenal kita kepada Allah itu. Jangan hanya kenal Allah itu namanya saja. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau kita kenal Tuhan kita Allah itu hanya kita kenal namanya saja jamaah, enggak ada bedanya dengan kenalnya orang kafir. Orang kafir itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan semuanya? Allah. La yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah. Hanya mereka tidak beriman. Tahu tidak mungkin dunia yang sehebat ini itu kemudian tidak diciptakan oleh Allah, itu tidak mungkin. Hanya bedanya mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Tapi tahu bahwa Tuhan yang maha segala-galanya, yang maha mencipta, yang maha mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dalam rangka memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkuat akidah kita dan mempertebal ketauhidan kita. Juga yang kedua kita harus mengenal agama kita ini, agama Islam ini dengan lebih mendalam.
Jangan kenal Islam hanya pokoknya ono salate, ono posone. Jangan. Bahkan yang terakhir, yang ketika memperkokoh akidah kita itu, memang kita juga diperintahkan untuk mengenal Nabi kita juga dengan lebih mendalam. Bukan sekedar tahu namanya. Namanya saja kadang-kadang kita nasabnya tidak hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan kita kenalnya hanya Muhammad bin Abdullah saja. Ya. Padahal sanadnya beliau sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, dzurriyyah dari Nabi Ismail alaihissalam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu para jamaah, jadi ridho dengan rububiyah, dengan agama dan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kita akan merasakan nikmatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jamaah, ridho terhadap Allah itu juga sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Maidah, radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jazakumullah. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit memberikan tambahan ilmu untuk kita di dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.